Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja di sini saya akan menjelaskan mengenai ekonomi moneter dan kebang sentralan. Yang pertama itu, apa sih itu bank sentral? Jadi bank sentral merupakan sebuah instansi yang memiliki banyak tanggung jawab atas kebijakan moneter sebuah wilayah negara. Bank sentral mempunyai sebuah peran untuk menjaga stabilitas harga maupun nilai mata uang yang telah berlaku pada negara tersebut, yang banyak dikenal dengan istilah inflasi. Bank sentral wajib menjaga agar tingkat inflasi terkendali serta selalu dalam nilai serendah mungkin maupun pada posisi optimal untuk perekonomian, dengan bentuk mengontrol keseimbangan pada jumlah barang serta uang. Apabila dalam jumlah uang yang telah beredar terlalu banyak, bank sentral juga telah berhak menggunakan sebuah otoritas yang dimilikinya. Di Indonesia sendiri, fungsi dari sebuah bank sentral oleh Bank Indonesia. Bank Indonesia merupakan sebuah lembaga negara yang independen, bebas dari urusan pemerintah maupun pihak lain, kecuali pada hal-hal yang secara tegas serta diatur pada undang-undang. Fungsinya yaitu berusaha untuk mencetak serta mendistribusikan uang kertas pada wilayah jajahan Hindia Belanda. Mata uang yang disebarkan pada masa tersebut merupakan gulden Belanda. Bank yang telah didirikan dengan Badan Hukum PT maupun pada saat itu disebut dengan Namloze Vennootschap sangat memiliki peran penting untuk menjaga sirkulasi mata uang. Begitupun dalam kegiatan perdagangan internasional di masa itu sudah tinggi. Kemudian, tugas dari Bank Sentral yang pertama, menetapkan serta melaksanakan kebijakan moneter. Ditetapkan kewajiban moneter harus dijalankan untuk menjaga peredaran jumlah mata uang yang ada pada masyarakat. Maka seluruh harga pokok barang serta jasa dapat dijaga serta dikendalikan. Dalam kebijakan moneter tersebut perlu dijalankan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional, sehingga pihak Bank Indonesia harus bekerja sama dengan pihak pemerintah yang mana seluruh kebijakan yang telah ditetapkan dapat berjalan sesuai dengan kebijakan fiskal serta beberapa kebijakan ekonomi lainnya. Yang kedua itu, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Makna dari sebuah sistem pembayaran ini merupakan sebuah sistem pembayaran tunai serta non-tunai. Bank Indonesia memiliki peran penuh saat mengeluarkan aturan, standar, kesepakatan serta tata cara untuk digunakan dalam mengatur peredaran uang. Yang ketiga, mengatur dan mengawasi perbankan. Bank Indonesia perlu melakukan pengawasan makroprudensial yang berguna untuk menjaga kestabilan sebuah sistem keuangan yang berlaku di Indonesia. Kebijakan makroprudensial ini adalah sebuah kebijakan yang telah disusun untuk bisa memberikan batasan dengan risiko serta biaya krisis yang sistematik, supaya tetap dapat menjaga keseimbangan sebuah sistem keuangan di Indonesia. Kemudian wewenang Bank Sentral. BI yang berperan sebagai Bank Sentral di Indonesia memiliki wewenang khusus yang telah diatur Undang-Undang Republik Indonesia, yaitu kewenangan membuat kebijakan moneter. Bank Indonesia perlu menentukan serta menetapkan dengan tingkat diskonto, perlu membuat kebijakan pembiayaan maupun kredit. Bank Indonesia pun harus bisa menetapkan serta menetapkan target dengan menentukan target inflasi yang terjadi di Indonesia pada tiap tahunnya. Bank Indonesia juga memiliki wewenang yang sangat penting pada mengendalikan moneter dan tidak membatasi kegiatan pasar terbuka. Kemudian peranan Bank Indonesia sebagai bank sentral. Bank Indonesia ini memiliki tugas untuk menjaga stabilitas moneter antara lain melalui sebuah instrumen suku bunga pada operasi pasar terbuka. Bank Indonesia sendiri dituntut untuk menetapkan kebijakan moneter dengan berimbang serta tepat. Hal ini mengingat kembali pada gangguan stabilitas moneter mempunyai dampak langsung pada berbagai macam aspek ekonomi. Kebijakan moneter sendiri dengan penerapan suku bunga yang sudah terlalu ketat akan bersifat mematikan banyak sekali kegiatan ekonomi, begitupun sebaliknya. Maka dari itu, untuk menciptakan sebuah stabilitas moneter, BI sudah menerapkan kebijakan yang disebut sebagai Inflation Targeting Framework. Jadi mungkin itu yang bisa saya jelaskan tentang ekonomi moneter dan kebang sentralan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.